Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap persetujuan Raperda APBD tahun anggaran 2025 tanggal 30 November 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Senap, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Saudara PJ Bupati Pasuruan, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta rekan-rekan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Shalawat salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi panutan, penuntun umat dan teladan bagi manusia menuju jalan keselamatan. Semoga kita semua diakui menjadi umat beliau, menjadi orang-orang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini kami segenap anggota dan pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan sebelum menyampaikan laporan komisi terhadap Raperda APBD tahun 2025 untuk bersikap dan bertindak secara profesional sebagai legislator yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan kami Komisi 1 menyampaikan laporan komisi dalam sidang yang terhormat ini untuk menjadi perhatian dan pertimbangan mengambil kebijakan atas apa yang telah disusun saat ini dan untuk mengkonstruksi penganggaran di masa yang akan datang. Di antaranya yang pertama adalah bahwa Komisi 1 yang membidangi hukum pemerintahan dan agraria merupakan satu kunci yang mengatur jalannya pemerintahan. Baik atau buruknya pemerintahan di Kabupaten Pasuruan juga menjadi bagian dan tugas daripada Komisi 1. Meskipun secara umum semua anggota legislatif mempunyai fungsi pengawasan yang sama, namun pembagian tugas dan dispesifikasikan dalam ruang yang terpisah oleh komisi-komisi. Yang kedua, banyaknya permasalahan berkait penanganan dan pendampingan hukum menjadi salah satu catatan yang harusnya menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan anggaran daerah. Advokasi terhadap anak, advokasi terhadap perempuan dan masyarakat miskin harus menjadi prioritas daerah dalam menegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan yang sama terhadap semua warga Kabupaten Pasuruan. Hal ini masih belum dilihat secara utuh, sehingga harapan kami agar ini menjadi catatan prioritas bagi daerah Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, penerapan perda juga menjadi hal penting untuk didukung secara serius agar penegakan perda dapat dilakukan secara lebih masif dengan pendekatan persuasif dan humanis pada masyarakat dan warga Kabupaten Pasuruan. Pemerintah harus punya peta jalan terhadap potensi-potensi masalah di lingkungan Kabupaten Pasuruan sehingga setiap permasalahan dapat segera dicegah atau diselesaikan secara lebih cepat dan tak berlarut. Yang keempat, berkenaan dengan dinamika pengangkatan P3K yang kemudian mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan berbagai persiapan termasuk kebutuhan anggaran, penambahan pegawai menjadi hal yang amat penting untuk diteliti lebih detail agar para calon P3K dapat terpenuhi kebutuhannya dan tentu dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang mengenai batas maksimal 30% anggaran daerah untuk belanja pegawai. Yang kelima atau yang terakhir, mengenai pemerintahan desa. Kita tahu bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan di lini paling bawah yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat. Pemerintahan desa yang baik dengan pelayanan yang prima pasti akan sangat membantu kemajuan daerah dan membantu kebutuhan masyarakat di desa di sektor-sektor produksi dan peningkatan ekonomi mikro masyarakat desa. Oleh sebab itu, dengan cukup besarnya dana desa, kami mendukung penuh dana desa menjadi prioritas pemerintah. Dan kami perlu menyampaikan terobosan. Kami perlu menyampaikan terobosan yang kami susun bersama OPD Mitra bahwa tahun 2025 kita akan meluncing desa digital. Boleh tepuk tangan? Agar tercipta suatu sistem pengelolaan pemerintahan berbasis digital yang pasti akan mempermudah pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa dan pasti lebih mempermudah pemerintahan desa memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat desa. Yang tak kalah penting, dengan penerapan desa digital ini kami harapkan akan ada perputaran ekonomi di desa lebih maksimal yang pasti juga berefek terhadap penyerapan tenaga kerja baru di desa yang akan diisi oleh para pemuda-pemuda melek teknologi. Oleh sebab itu, tahun 2025 yang akan datang ini, kita akan memulai program ini dengan sasaran awal satu desa dari satu kecamatan yang akan menjadi pilot project untuk merangsang kemajuan desa
yang lain secara keseluruhan. Mohon doa dan dukungan dari semuanya, karena tentu hal ini tidak akan dapat terlaksana secara maksimal tanpa dukungan dari semua pihak. Semoga harapan ini dapat sesuai dengan harapan kemajuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian laporan komisi kami sampaikan. Semua laporan keuangan berupa angka-angka sudah kami lampirkan dalam laporan ini, dengan kesimpulan bahwa Komisi 1 sudah setuju atas raperda yang disusun untuk disahkan bersama-sama dengan legislatif Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya kami tutup dengan doa, semoga perjuangan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Ketua Komisi Rudi Hartono SH, Sekretaris Eko Suryono, dan disampaikan saya sendiri. Terima kasih.